warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini sih, gimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Tetap semangat, belajar di WU, menuntut ilmu, belajar di WU, kepada Allah. Pada semangat saya, kalau perhatikan nak. Coba diam semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Tidak. Ciko. Apa keterangannya? Apa keterangannya? Izin. Oke. Stop. Ngomongnya stop. Stop. Diam semuanya. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Wahidin istin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an rabbana zidna ilman warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai materi pembelajaran pada minggu lalu. Minggu lalu kita sudah melaksanakan formatif. Ulangan harian ya. Tentang apa ulangan harian kita? Ketiga sikap itu adalah contoh dari sikap apa? Sikap terpuji. Sikap terpuji. Apa itu sikap terpuji? Sikap yang baik yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba yang ngobrol-ngobrol. Ibu suruh ke depan nanti. Gantikan ibu yang ngomong, ya. Mau hari ini kita masuki bab sholat Jumat dan juga sholat rawatib. Bu, kenapa sih kita harus mempelajari bab ini? Apa coba tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu Setelah mempelajari materi pada pelajaran ini bersekaligus diharapkan dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dan sholat Jumat, sholat harapannya setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak bisa mempraktikkan tata cara sholat Jumat, tahu hukumnya apa, tahu maknanya apa. Kemudian sholat sunatnya ada sholat duha dan juga sholat tahajud. Sholat tahajud tidak hanya bisa menjelaskan dan memahami, tetapi juga bisa mempraktikkan, dan tidak hanya mempraktikkan, tetapi juga menerapkan di dalam perilaku kita, perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat beribadah. Paham? Paham. Ya, sebelum masuk ke materi, coba perhatikan ayat dari Zulkifli. Ya, dibaca bareng-bareng ya. Kelihatan nggak nanti? Jumu'ah kedua Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan yang bawa Quran, dibuka Qurannya. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini. Ayo dibaca bareng-bareng. Wahid istin salasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
azan telah dikumandangkan. Maka artinya apa? Artinya ini ditujukan pada laki-laki, seruan untuk melaksanakan sholat Jumat atau perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian segeralah mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Nah, artinya ketika azan pada hari Jumat telah dikumandangkan, maka kita harus bersegera mengingat Allah. Bersegeralah menuju ke masjid dan meninggalkan jual beli. Artinya apa? Tidak hanya jual beli, tidak hanya transaksi, tetapi juga segala aktivitas apapun. Mau kita belajar di kelas, mau kita lagi main, mau kita lagi latihan apa, itu harus dihentikan dan untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Dan yang terakhir, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Artinya apa? Melaksanakan sholat Jumat itu lebih baik daripada mengutamakan keuntungan duniawi atau keuntungan duniawi. Jual beli, kerja, belajar, itu lebih utama. Sholat Jumat lebih utama daripada hal-hal tersebut. Sampai di sini paham isi kandungan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Paham nggak? Yang laki-laki setiap hari Jumat pada sholat Jumat atau enggak? Sholat. Di mana sholatnya? Di masjid. Ada yang sholat Jumat di rumah? Enggak ada. Ya. Jadi sudah pernah tahu, karena sudah melaksanakan, sudah melaksanakan sholat Jumat. Kalian tahu nggak pengertian sholat Jumat itu apa? Ya, sholat Jumat itu adalah ibadah yang wajib dilakukan umat Islam, khususnya bagi kaum laki-laki dan dilaksanakan secara berjamaah. Setiap hari apa dilaksanakannya? Setiap hari Jumat. Ya, jadi setiap hari Jumat itu anak laki-laki itu wajib melaksanakan sholat Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Halo, pada sibuk nulis ya? Sambil mendengarkan ibu ya. Ya. Jumlah rakaat sholat Jumat ada berapa yang ikhwan? 2. Ada 2. Diawali dengan 2 khutbah. Nah, ini yang menjadi pembeda antara sholat Jumat dan juga sholat fardu. Tahu sholat fardu itu apa? Sholat yang diwajibkan untuk dilaksanakan. Seperti apa contohnya? Sholat 5 waktu. Nah, kalau sholat Jumat ini didahului dengan 2 khutbah. Sedangkan kalau sholat fardu itu tidak ada khutbahnya. Jadi perbedaan antara sholat Jumat dan sholat fardu yaitu khutbahnya yang membedakan ya. Jadi besok kalau ada pertanyaan, apa yang membedakan sholat Jumat dan sholat fardu? Jawabnya apa? Khutbahnya. Paham? Ya, rakaatnya. Hukum sholat Jumat bagi laki-laki apa? Fardu ain. Artinya apa? Wajib dilaksanakan. Wajib kalau lagi berpergian. Nah, kalau lagi berpergian, itu sholat jamaah. Ya, ini kalau lagi berpergian, jarak tempuhnya itu 90 km. Misalkan, siapa namanya? Siapa? Iwan. Ya, misalnya
Iwan. Kamu siapa sih? Iwan. Iya. Kalau misalnya Iwan lagi bepergian nih hari Jumat ke Bandung misalkan. Itu kan jarak tempuhnya jauh ya. Tapi di perjalanan pasti ada masjid. Jadi sembari istirahat itu bisa melaksanakan sholat Jumat. Boleh tidak dikerjakan kalau misalkan itu darurat. Darurat itu apa artinya? Tidak menemukan masjid. Contohnya kalau di pesawat kan kita nggak bisa tuh turun pesawatnya parkir dulu di lapangan tengah. Nggak mungkin. Jadi itu bisa. Gimana ya bahasanya ya? Hukumnya menjadi sunnah muakkad. Tahu sunnah muakkad? Tidak dilakukan itu tidak mendapat dosa, tapi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Ya, itu berlaku hanya untuk seorang musafir, seseorang yang bepergian. Jadi kalau kalian bepergian kurang dari jarak tempuhnya kurang dari 90 km, misalkan Iwan dari rumah mau main ke tempatnya Pavel, itu nggak bisa dikatakan musafir karena jarak tempuhnya tidak mencapai 90 km. Jadi tetap harus wajib melaksanakan sholat Jumat.